Oke guys, selamat semangat semuanya. Kali ini gua Andre bakal membahas tentang keseimbangan dan struktur pasar. Nah, yang pertama, kalian bisa lihat di gambar ini ada seorang ibu yang sedang membeli buku menjelang tahun ajaran baru di sekolah. Kenapa hal ini terjadi? Ya karena sang ibu perlu membeli buku untuk memenuhi kebutuhan anaknya sedang bersekolah ya, yang berpendidikan. Jadi, buku merupakan salah satu barang yang perlu ada di bidang pendidikan untuk menunjang pembelajarannya di setiap hari. Nah, karena konsep inilah jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen itulah yang dinamakan permintaan. Dalam proses ini nantinya kita akan dihadapkan dengan suatu konsep permintaan, penawaran harga, dan kuantitas dari barang atau jasa. Semua itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut ke how pemerintah. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia yang minta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama ada harga, barang kompetitor, dan barang substitusi. Hari raya keagamaan seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Natal itu sangat mempengaruhi faktor permintaan. Yang ketiga ada jumlah pendapatan di rata-rata di masyarakat Indonesia. Yang keempat kondisi sosial dan ekonomi. Yang kelima karakteristik penduduk. Yang keenam tradisi dan selera masyarakat. Yang tujuh taraf perkiraan dan harapan masyarakat. Apa aja nih? Kita melanjutkan ke jenis permintaan. Ada 3 jenis, yakni ada satu permintaan efektif, yakni permintaan yang disertai dengan daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Yang kedua, permintaan potensial, yakni permintaan yang disertai dengan daya beli, kemampuan membeli, namun belum bisa melakukan pembelian. Seperti kita mau membeli motor, kita melihat-lihat dulu bodi motornya, terus ada melihat karakteristik motornya bagus atau enggak. Kita kita udah siapin duit nih, tapi kita merasa motornya sih bagus, tapi nanti dulu lah kita cari-cari dulu yang lain. Nah, itu yang dinamakan potensial. Yang ketiga ada permintaan absolut, yakni permintaan tanpa disertai dengan daya beli atau kemampuan membeli. Ya kayak udah cuma lihat tuh, nggak ada daya belinya, nggak ada kemampuan membelinya, cuma sekedar melihat barang tersebut. Oke, selanjutnya rumus fungsi penawaran. Mohon maaf di sini ada kesalahan sepertinya. Rumus fungsi permintaan harusnya ya. Di sini ada P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang diminta, A akan santa, B kemiringan atau gradian dari harga barang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas apa aja sih 3 hal penting dalam konsep permintaan. Sebelumnya saya mau maaf karena di bagian B sama C itu sepertinya sama, saya mohon maaf banget. Jadi saya akan merevisi dalam presentasi ini. Yang pertama itu ada kuantitas yang berdasarkan dengan berapa banyak yang ingin dibeli konsumen berdasarkan keinginan konsumen. Yang kedua ada keinginan konsumen disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Dan yang ketiga adalah kuantitas yang diminta masyarakat dalam satu waktu. Oke. Dan selanjutnya ada penawaran yang merupakan jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada 6, yakni ada harga barang dan jasa,
sarana produksi, harga barang baku, tingkat teknologi, jumlah produsen, dan ekspektasi atau harapan produsen. Dan selanjutnya jenis-jenis penawaran. Ada dua, yakni ada yang pertama ada penawaran pasar yang merupakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat harga tersebut. Yang kedua ada penawaran perorangan yakni sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah tingkat harga tersebut. Selanjutnya ada fungsi penawaran yakni rumusnya P sama dengan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P itu harga, P1 harga diketahui 1, P2 harga diketahui 2, Q itu penawaran, Q1 penawaran diketahui, Q2 penawaran diketahui. Dan bentuk-bentuk pasar di Indonesia ini ada banyak sekali. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna yakni menggambarkan keadaan penjual dan pembeli di hadapan mengenai harga. Sehingga harga pasar dibenarkan merupakan hasil interaksi antara penjual dan pembeli. Seperti bentuknya negosiasi. Yang kedua ada pasar monopoli yakni pasar tempat yang dimana penjual dan menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Seperti contohnya bakpia yang dikirim ke Jogja ke Jakarta. Nah, itu contohnya. Yang ketiga ada pasar oligopoli di mana penawaran jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi kalau misalnya barang seperti di pasar itu tahu yang dikuasai oleh beberapa perusahaan tahu yang ada di sekitar pasar tersebut. Yang terakhir ada pasar monopolistik yakni pasar di mana banyak produsen yang menghasilkan barang. Oke. Sepertinya cukup sekian, kita lanjut ke part 2.